Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Nurmala dari Prodi Perbankan Syariah Reguler. Kali ini saya akan memaparkan wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa, yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia, sedangkan terminologis wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut. Menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga yaitu menurut kelompok kerja wawasan Nusantara, untuk diusulkan menjadi TAF MPR yang dibuat Limhanas tahun 1999, yaitu yang berisi cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan menilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Hakikat wawasan Nusantara. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Adapun ajaran dasar wawasan Nusantara untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan yang diberi nama wawasan Nusantara. Nah, yang selanjutnya, dasar hukum wawasan Nusantara. Dasar hukum wawasan Nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama, TAF MPR nomor 4 MVR 1973 yaitu pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua ada TAF MVR nomor 4 1978 nomor 22 Maret 1978 tentang GBHN. Yang ketiga, TAF MPR nomor 2 MVR 1983 12 Maret 1983. Unsur dasar konsepsi wawasan Nusantara. Nah, di sana terdiri dari 3 unsur dasar, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Yang pertama, wadah. Setelah menegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai dalam wujud suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam kegiatan masyarakat adalah berbagai lembaga dalam wujud infrastruktur politik, suprastruktur politik. Nah, yang kedua yaitu isi. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, untuk yang ketiga yaitu tata laku. Tata laku merupakan interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan tata laku lahiriniah. Adapun fungsi wawasan Nusantara.
Fungsi wawasan Nusantara itu sendiri berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, terdapat berbagai fungsi wawasan Nusantara yang baik secara umum. Jadi, menurut pendapat para ahli dan pembagiannya antara lain sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama yaitu fungsi wawasan Nusantara secara umum. Di sini, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat, daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun yang kedua yaitu fungsi wawasan Nusantara menurut Kristen St. Kansil SH.M. HDKK. Beliau mengatakan mengutarakan pendapatnya dalam bukunya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi antara lain yaitu yang pertama, membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia. Yang kedua, merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi penggunaan nasional. Nah, adapun tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, ataupun daerah. Yang selanjutnya yaitu asas wawasan Nusantara. Nah, asas wawasan Nusantara itu sendiri merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen berbentuk bangsa Indonesia, itu suku, bangsa, antar atau golongan. Terhadap kesepakatan bersama harus disadari bahwa jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercapai-capainya bangsa negara Indonesia. Peran wawasan Nusantara. Dalam kehidupan nasional, wawasan Nusantara dikembangkan perannya untuk mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional, yang menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya. Peran ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dengan ruang hidupnya. Next, wajah wawasan Nusantara. Pengertian istilah wajah adalah roman muka. Wajah manusia hanya satu, tetapi wajah itu memiliki beberapa roman muka, dan tiap roman muka berbeda satu dengan yang lain, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dalam hubungan itu, dapat dikatakan bahwa geopolitik Indonesia hanya satu, yaitu wawasan Nusantara atau wasantara, tetapi wajahnya lebih dari satu, yaitu ada 4 wajah. Yang pertama yaitu wajah wasantara sebagai wawasan nasional yang melandasi konsepsi ketahanan nasional. Yang kedua, wajah wasantara sebagai wawasan pembangunan nasional. Yang ketiga, wajah wasantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Yang keempat, wajah wasantara sebagai wawasan kewilayahan. Wasantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional. Wajah wawasan Nusantara dalam pembangunan dipandang sebagai konsepsi politik ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagai suatu konsepsi politik yang didasarkan pada pertimbangan konsepsi geografis. Wawasan Nusantara dapat dikatakan merupakan penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia. Adapun yang kedua, wawasan sebagai wawasan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang 1945, MPR wajib membangun GBHN. GBHN masa Orba menegaskan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang 1945. Adapun wawasan sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Nah, pandangan geopolitik Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi keseluruhan wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang terakhir, wawasan sebagai wawasan kewilayahan. Sebagai
Faktor eksistensi suatu negara wilayah nasional perlu ditentukan batas-batasnya agar kita tidak terjadi sengketan dengan negara tetangga. Oleh karena itu, pada umumnya batas-batas wilayah suatu negara dirumuskan dalam konstitusi negara atau baik tertulis maupun tidak tertulis. Adapun sasaran implementasi dan perwujudan wawasan Nusantara. Tantangan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara yaitu sikap mental yang berarti kesukuan, kedaerahan, mementingkan golongan atau partai, dan globalisasi yang berarti dunia tanpa batas, kapitalisme baru, pasar bebas, pasar dunia. Adapun hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup yang pertama perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik. Yang kedua yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik. Yang ketiga yaitu sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat yaitu satu kesatuan pertahanan keamanan. Adapun penerapan implementasi wawasan Nusantara dan otonomi daerah. Dalam implementasi wawasan Nusantara perlunya memperhatikan hal-hal berikut. Nah, yang pertama yaitu kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan pertahanan dan keamanan. Adapun manfaat wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Yang kedua yaitu tambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Pengertian geopolitik. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri negara, dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik adalah arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita hendaki. Adapun teori kekuasaan dan geopolitik Indonesia. Ajaran wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara universal. Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia. Next, wawasan kekuatan geopolitik. Nah, sehubung dengan konsep geopolitik sebagai suatu wawasan yang berintikan pada kekuatan, maka perlu juga diketahui beberapa konsep tentang kekuatan. Nah, kekuatan sebagai suatu wawasan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu wawasan benua, wawasan bahari, yang ketiga yaitu wawasan dirgantara, yang terakhir yaitu wawasan kombinasi. Jadi kesimpulannya adalah wawasan Nusantara adalah pandang untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional maka diperlukan suatu paham geopolitik yang dimana dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, pertahanan keamanan. Kesatuan wawasan Nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.